Mas Risno, Bolo ini punya bakat melukis tuh dari siapa sebenarnya? Kalau dari siapanya itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Mungkin gift aja ya. Karena dari mulai bisa pegang spidol, pensil, stabilo tuh dia memang udah mulai coret-coret. Umur berapa itu? Umur berapa Bolo? Tambah inget ya? 2. 2 tahun. Apa yang kamu ingat di umur 2 tahun? Nggak ingat. Nggak ingat. Yang mulai ingat umur berapa? 6. Oke, boleh ceritain ke Om. Pas 6 aku ingatnya itu cuman sekali doang lagi painting. Tapi paintingnya itu setan. Setan? Ya, Oke. kayaknya habis mimpi setan. Terus yang kamu gambar bentuk setannya kayak apa? Cewek rambut panjang, ada kainnya dari buat baju kainnya. Terus itu aja. Sama yang kamuflas ya? Ya, dia pakai lipstick aneh, warnanya hitam. Hitam bukan merah. Bukan. Jadi perempuan rambut panjang pakai baju warna putih. Ungu, kain ungu. Kain ungu. Kain ungu, bajunya Enggak, bajunya kuning ya? itu warna oranye. oranye warna dan orange. ungu ya. Orange dan ungu. Waktu kamu mimpi, bangun, terus itu yang nyangkut di kepala kamu gitu. Iya. Pas bangun rasanya kayak masih ada, Hmm. tapi itu karena belum bangun. Terus udah bangun beneran? Udah mau bangun beneran udah hilang, tapi masih ada di kepala. Oke. Terus kamu kaget nggak hasil lukisan kamu atau gambar kamu waktu itu? Si cewek itu. Nggak cuma ada satu, ceweknya ada 3. Hah? Setannya ada 3. Di mimpi emang ada 3? Ada 3. Kamu gambar 3-tiganya juga? Iya. Oke. Setelah kamu selesai gambar, terus apakah itu jadi awal kamu bilang ke diri kamu, saya suka nih gambar? Kalau aku suka gambar itu pas masih dulu di belakang, kayak umur 2-an aku udah suka painting. Tapi kalau umur 6 pas selesai paintingan setan itu, aku bilang ini kenapa serem banget. Ya pasti iyalah, orang ada setan. Terus itu aja, kalau paintingan setannya itu gelap, nggak ada lampu kayak di mimpinya. Kalau di mimpi aku di rumah, jadi pas lagi di rumah ada teman-teman aku lagi nginep, tapi pas malam-malam lagi mau tuker kado karena lagi pesta. Tapi tiba-tiba ada cewek setan itu keluar dari kolam kura-kura. Jadi di rumah tuh punya kolam kura-kura. Dari dia bayi tuh dia belum ada, kita udah punya kura-kura memang. Kalau lukisannya tuh black aja, memang black kayak gini, black. Nah itu 1, 2, 3. Nah cewek yang digambarin itu yang paling kanan. Terus ada satu tangan yang sini itu kamuflas, cuma garis doang. Tapi kan ininya black, garisnya juga black. Tapi blacknya pakai kayak apa itunya ya Mas ya? Abu-abu tua. Pokoknya Jadi kayak agak siluet gitu. kalau nggak kena cahaya atau nggak terlalu perhatiin nggak kelihatan yang kamuflas. Tapi kalau yang cewek yang Kanan. baju oranye pakai selendang ungu, itu kelihatan. Sekarang lukisannya ada di Tegal, dipinjam teman. Oh gitu. Itu yang bikin yang bikin kamu mulai mengasah kemampuan kamu melukis. Mengasah apa? Mengasah tuh membuat semakin suka, semakin jago. Ya, tapi itu cuma dikit. Jadi yang pas beneran aku lebih suka paintingan itu pas bikin paintingan pertama. Itu Kakayum judulnya. Kakayum. Kakayum. Iya.
Jadi pas kecil aku nggak tahu cara ngomong akuarium, jadi aku ngomong kakayum. Kakayum tuh akuarium. Akuarium. Ya, tapi nggak bisa ngomong aku dulu. Jadi aku judulnya kakayum. Masih ada dong. Masih. Itu lukisan pertama yang terdokumentasi di kanvas. Kalau yang lain kan sebenarnya di kertas. Jadi dulu tuh nggak tahu waktu dia di perut itu, aku tuh beli peralatan lukis. Hah? Stand lukis, kanvas, cat. Beli aja. Habis itu bingung nggak tahu mau ngapain. Gila. Nah habis itu lama ketika dia mulai coret-coret itu tak kasihin kanvasnya. Kasih, dibeliin pewarna tangan yang aman. Dia bikin itu. Kakayum judulnya. Ukurannya berapa ya? 60 kali 80. Pokoknya itu waktu dia di perut, aku beli aja, tapi nggak tahu pas udah beli, ini mau apain ya? Aku mau gambar apa ya? Nggak ngerti. Dan lu juga nggak bisa gambar kan? Nggak bisa gambar. Istri bisa gambar juga? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Kakek nenek juga nggak ada? Nggak ada. Habis itu pas dia udah mulai coret-coret itu tak kasih. Nah itu jadi kanvas pertama yang judulnya Kakayum itu. Nah kesini kan karena dia makin seneng, akhirnya ya udah. Kan aku juga ngerti. Ini gimana ya? Biar hasilnya tuh kadang-kadang bikinnya bagus. Cuman karena medianya jelek kan jadi sayang. Nah lama-lama maksimal. Iya nanya ke teman-teman kan sana sini kan, kebetulan kan ya teman-teman di Jogja di mana banyak lah bisa kita tanyain. Akhirnya teknisnya pelan-pelan kita perbaiki dari mulai kanvas, misalkan kalaupun kertas juga kertasnya yang benar gitu. Terus mulai agak gede, dia mulai kita kenalin sama akrilik. Kan tadinya cat air gitu. Terus ke akrilik, terus ke spidol juga udah ganti pakai yang akrilik juga. Nah makin kesini ternyata memang nggak bisa di stop ya. Ya udah kita biarin aja selama dia seneng-seneng aja kan. Iya. Bola, kamu itu nggak berapa banyak lukisan yang pernah kamu buat? Nggak hitung. Kebanyakan. Nggak inget. Kayak berapa banyak gitu mas? 100 ada? 500-an. 500? Itu tapi kanvas dan kertas ya. Iya. Karena yang di awal-awal yang di kertas tuh kan bagus-bagus, sayang nggak kita buang, jadi tetap kita simpan. Dan kertasnya tuh kertas gede, kertas yang A1, A2. Iya A1. Jadi sayang kita kumpulin aja. Yang bikin gua kaget sih mas, waktu kita ketemu di Tegal dan lo cerita kalau Bolo ini tahun lalu ya, 2022. 22 ya. Ikut Art Jok. Iya, pertama kali deh. Pertama kali. Itu rasanya apa, Bolo? Maksudnya dari karya yang kamu buat sampai 500, ada yang painting, akrilik, kertas, terus tiba-tiba ada di Art Jok. Kan nggak semua orang loh. Maksudnya orang-orang gede aja susah gitu masuk ke situ untuk ikutan pesta seni. Gimana rasanya? Rasanya itu senang karena pas kecil aku nggak mikirin ke pameran gitu. Iya. Cuman Emang sekarang udah gede? ya. Sekarang udah gede? Udah. Udah minum kopi ya? Oh enggak ya? Jadi dulu itu aku nggak mikirin kalau ke Art Jok. Aku mikirinnya itu cuman di rumah paintingnya. Terus paling yang dilihat cuman keluarga. Aku mikirnya itu aja. Aku nggak tahu kalau ada pameran dulu. Jadi aku nggak harap apa-apa dulu. Sekarang rasanya seneng bisa dilihat orang-orang lain karyanya, terus bisa buat inspirasi orang lain juga. Kalau ada yang mau painting lagi bisa buat inspirasi. Inspirasi seperti apa maksudnya, Bolo? Kayak misalnya kalau ada yang lihat di Art Jok ada yang mau painting juga, itu paintingan yang lain bisa buat inspirasi biar bisa gambar. Temen-temen ya? Ya teman-teman. Dengar-dengar dari ayahmu, bapak atau ayah manggilnya? Bapak. Bapak. Semua lukisan yang ada di Art Jok tahun lalu itu sold out.
dong. Enggak, 3 aja. Ya? 3 3 dari? dari 4. Ya. 3 dari 4. Sebenarnya 5 kan, 5 cuma karena anak-anak lain ada yang nggak kebagian display, akhirnya yang dipasang cuma 4. 4. Nah dari 4 itu yang laku 3. Itu all on canvas. Iya, kanvas semua. Rasanya senang, apalagi selain senang? Senang. Ya, senang aja sih. Kalau buat aku itu udah biasa. Kalau dulu kan pertama kali di UOB dulunya. Pertama kali pameran. Di UOB. Umur 7 tahun. Umur Itu yang menurut dia perasaan paling senang yang pertama, umur 7 tahun itu. Kalau yang lainnya buat dia udah biasa, udah kayak pameran gitu ya. Ya biasa aja katanya. Ya seneng tapi nggak kayak waktu yang pertama kali. Ceritain dong waktu pertama kali pameran itu. Jakarta, di Jakarta. Iya, Yobi Jakarta. Itu kompetisi sebenarnya. Jadi kan ada kelas pendatang baru, ada yang profesional. Nah, dia itu sebagai pendatang baru, umur 7 tahun paling kecil. Yobi Painting of the Year. Nah, iseng kita masukin ada 2 lukisan, kepilih 1. Nah, itu dipamerin bersama kan. Iya. Nah, itu buat dia tuh perasaan yang paling seneng banget tuh itu. Buat dia yang lain-lain tuh udah biasa aja, kayak misalkan ada UI kan tiap tahun tuh ngundang dia pameran juga, tapi udah biasa aja. Kayak Arjo kemarin juga seneng tapi ya biasa gitu. Orang lain masuk Arjo happy banget. Kamu seneng gitu ya. Jadi gimana yang 7 tahun? Yang itu yang first time yang itu Yobi. Jadi pas kesana aku udah lompat-lompat gitu, seneng, senyum. Kayak gimana senyumannya lihat tuh? Karena belum pernah pameran dulu, baru pertama kali itu. Terus kan aku masih nggak ngerti pameran apa. Jadi aku senengnya itu biasa-biasa aja dulunya sebelum kesana. Tapi pas lihat aku jadi seneng banget karena orang-orang lain lihat petingan aku. Karena dulu aku pikirnya cuma keluarga aku doang yang lihat. Tapi aku lihat orang lain dari luar Bintaro, di Bintaro dan di luar Bintaro juga lihat. Jadi rasanya seneng banget bisa orang lain bisa lihat apa yang aku bikin di kanvas. Om udah lihat beberapa lukisan kamu dari bapakmu. Om sendiri terkaget-kaget. Apalagi tahu bahwa kayaknya kamu nggak punya kesulitan untuk menggambar ya, Bolo? Sama sekali. Enggak ada. Terus kalau kayak gitu inspirasinya datang dari luar atau dari dalam diri kamu biasanya? Inspirasinya biasanya dari luar. Jadi aku dapat inspirasi itu dari mana aja? Dari lihat di luar, dari YouTube, game, dari Google, dari mama, dari bapak, banyak. Sekali aku pernah bikin paintingan namanya Mama Monster. Jadi Mama Monster. Jadi bikin mama tapi jadi monster. Itu karena dia sering domelin. Mamanya jadi monster. Jadi balas dendamnya, mamanya dilukis tapi jadi monster. Mulutnya dijahit. Jadi besok jangan ngomel lagi ya, Ma. Nanti kok lukis kayak gini. Mama bilang apa waktu itu? Ketawa, mama ngakak. Terus pengalaman, ada gak sih gambar yang menurut kamu tuh paling lama proses buatnya? Oh, ada. Itu apa? Sesak nafas. Sesak nafas ya. Sesak nafas, boleh ceritain ke Om? Sesak nafas itu pentingannya, jadi kan di kanvas biasanya kalau bikin sesuatu masih ada sisa yang kosong kecil. Kalau di sesak nafas semuanya keisi. Backgroundnya cuma dikit doang. Nggak ada space. Nggak ada space, jadi sesak nafas nggak ada yang bisa nafas. Karena backgroundnya cuma kelihatan 1% doang, cuma sedikit. Paling kelihatannya cuma pas di mulut doang.
Terus yang lainnya udah diisi sama monster-monster. Jadi itu lukisan sesak nafas itu sebelum pandemi bikinnya. Umur dia masih 8 kalau nggak salah. Selama ngelukis itu aku sesak nafas ke UGD. Oh, beneran. Beneran, aku ke UGD. Takut jantung. Pas dicek ternyata cuman ketarik ininya apa? Salah tidur. 2 minggu kemudian mamanya sesak napas juga. Ke UGD juga. Aku bilang, "Mas, ganti. Ini judulnya harus diganti." Kalau mamanya karena GERD. Ya, Agar. ganti judulnya. Ini bahaya nih. Nanti kehabis ini nggak tahu siapa lagi yang sesak nafas. Enggak, judulnya tetap sesak nafas. Terus aku disuruh warnain backgroundnya aja. Itu 3 bulan. Saking sempitnya. Lama banget. Nggak ada celah. Iya, jadi harus pakai kuas kecil banget. Nah, habis itu ceritanya nih lukisan diminta sama Mbak Mira. Terus mana? Dibayarin sama dia. Happy dia. Dari sekian banyak lukisan akhirnya dia pilih itu. Pasang di kantornya. Dekat kan sama rumah? Habis itu dia sesak nafas. Siapa Dia ke rumah sesak nafas? sakit. Mira. Mbak Mira sesak nafas. Dia ke rumah sakit juga. Aduh. Setelah itu Mira lukisannya tahu nggak cerita ini? tahu. Habis itu lukisannya diturunin sama dia. Enggak dipasang lagi di kantor di Ruangan ruangannya kerja, dia. ya. Pas diturunin satu Indonesia sesak nafas. Itu ceritanya. COVID. Iya. Bolo, jadi kayak nggak punya tantangan untuk buat lukisan, inspirasi bisa datang dari mana aja. Terus si lukisan sesak napas itu dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Enggak, lebih. 6 Itu bulan. backgroundnya doang itu 3 bulan. Aku suruh warnain. Backgroundnya jangan kena garis, Pak. Oke. Tapi kan karena kecil-kecil banget, jadi lama banget ngerjain itu aja. 3 bulan. Tapi tak sambil ya, maksudnya nggak full ya. Habis itu warnainnya ya mungkin bisa 3 bulan lebih juga ya Mas ya. Jadi lumayan lama ngerjain lukisan itu. Uang dapat dibeli hasil karya kamu. Uangnya juga kamu dapetin dong, Bolo. Enggak, kalau waktu itu kita sumbangin. Simpen. Oh, sumbangin. Karena waktu COVID. Buat teman-teman yang lagi apa namanya? Kena musibah. Iya kan pada banyak nggak kerja kan, Iya. temen kan, ya udahlah yang ini memang buat kita bagiin aja. Jadi lukisan yang pernah kamu buat dan laku dibeli, kamu juga menikmati dong hasil jerih payah kamu. Uang itu dipakai buat apa, Bolo? Ingat nggak? Nggak, dia nggak boleh bicara itu. Oh gitu. Masih kecil soalnya. Oh, iya. Oke. Nanti Jadi bahaya ya. Uangnya aku simpan. Iya simpen. simple. Nanti diambil bapak buat beli rokok. Beli rokok. Bolo, waktu itu bapakmu cerita ke Om, kamu lagi melukis mobil. Terus bannya kamu buat bukan warna yang gelap. Bapakmu memberikan komentar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ceritain dong, masih ingat dong pasti. Yang kamu marah. Yang mana? Ya aku bilang kenapa warnanya itu. Kamu cuma nengok, begitu aku ngomong 3 kali kamu lemparin semua ke kanvas. Ingat nggak? Umur berapa itu? Lupa umur berapa? Umur 4 kayaknya itu. 4. Terus Bolo bilang apa, Mas, waktu itu? Ya ini gambar aku, kalau kamu mau ngelukis kamu gambarnya sendiri. Ini kan gambar aku, suka-suka aku lah, tapi habis itu dia marah, ditinggal, ngambek dan nggak mau ngelukis lagi udah. Berapa lama? Ada sekitar 4 bulan dah. 4 bulan nggak mau, sama sekali nggak mau ngelukis. Karena aku intervensi. Iya. Tapi nggak ingat, Bolo? Enggak. Oke, karena mungkin masih 4 tahun ya. Iya masih kecil banget ya. Kalau kamu nggak, jadi tidak ada hari tanpa melukis, atau gimana? Kalau lukis itu pas seneng doang aku. Lagi senang. Kalau nggak seneng ya nggak mau lukis. Paling kalau nggak seneng, biar seneng lagi aku pergi sama mama makan di luar. Oke. Dan kamu kan pernah ngomong juga ke bapak
Bapak pernah menyarankan kamu untuk belajar terus kamu menjawab yang keren sih menurut Om. Ingat nggak? Oh, urusan sekolah. Urusan sekolah Iya. yang Kamu nggak mau sekolah habis ini. habis ini. Iya, habis SD kamu nggak mau sekolah lagi. Oh, ya karena kan akan habis SD ada kuliah. SMP, SMA. SMP, SMA nggak apa-apa. Kan ada kuliah. Kuliah itu kan sole purpose-nya itu buat nyari cita-citanya. Sole purpose. Iya. Tapi aku udah ketemu cita-cita aku. Aku mau painting. Jadi Titik. Iya. Aku mau painting. Aku mau jadi artis yang nanti bisa dipamerin paintingannya. Jadi kan aku udah nggak perlu itu kan, nggak perlu kuliah lagi, karena kan kuliah itu buat nyari cita-cita. Aku kan udah ketemu cita-citanya. Jadi menurut kamu bakat kamu ini bisa dapat dari mana? Bakat apa? Bakat tuh sesuatu yang kamu suka seperti melukis. Itu Bapak bilang nggak ada keluarga, Mama juga nggak bisa melukis, dan keluarga-keluarga yang lain. Jadi kemampuan kamu bisa melukis itu dapat dari mana, Bolo? Menurut kamu? Aku juga nggak tahu. Dulu aku nggak pernah les lukis, nggak pernah diajarin mama bapak. Aku tangannya itu kayak gatel. Jadi Gatel. tahu kan kalau gatel, kadang-kadang ada yang gatel tapi nggak bisa ketemu gatelnya di mana. Itu tangan aku mau gerak tapi nggak tahu mau gerak apa. Aku itu nggak suka kalau fisikal kayak olahraga, main bola. Aku nggak bisa, aku nggak suka. Terus masih ada gambar itu, aku coba gambar. Aku bisa, aku senang kalau gambar. Karena kalau permainan bola kan ada peraturannya. Kalau painting itu ya Bebas ya. bebas, nggak ada aturannya. Jadi dia bilang sering tangannya tuh udah capek, tapi nggak bisa berhenti karena otaknya nyuruh terus. Jadi tangannya gerak terus. Kalau udah mulai nyoret, menurut dia itu tangannya sebenarnya udah capek, tapi nggak bisa berhenti karena otaknya nyuruh terus. Itu sampai full baru tangannya berhenti. Dan biasanya ngejoprak, tiduran gitu. Bapak ngirimin foto kamu berapa tahun waktu itu ya yang nempel di cat? Si Oh Bolo? itu 7 tahun. 7 tahun. Itu pulang dari Lombok gitu. Itu lagi iseng aja kan, bapak ada kain besar itu kayak kanvas, kan gak ada kayunya. Kata bapak nggak usah painting di situ, tapi aku mau painting di situ karena sama aja kayak kanvas kan, kain. Nah, itu nyusahin memang. Aku harus nyopotin frame-nya dulu soalnya. Dia mau ngelukis tiduran. Paling besar kamu di media berapa luas? Media 240 kali 160 240 kali 160. kali 160. Itu dia biasanya ngukur lemari kalau habis pulang dari pameran gitu. Aku mau minta kanvas yang panjangnya segini Pak, ngukur ubin, tingginya selemari. Biasanya gitu deh. Kalau objek apa yang paling kamu suka gambar? kanvas. Enggak, gambarnya yang paling kamu Gambar suka. apa yang paling kamu suka? Kalau ngelukis kamu paling suka gambar ini, misalnya ada benda-benda atau wujud atau makhluk. Monster. Kenapa? Karena ya aku mimpinya monster terus. Itu alasannya, itu aja. Sama kata kamu gampang dia apa-apain. Ya gampang, jadi kan kalau lemari harus dikasih pintunya, harus Kalau harus lemari dikasih bulutannya buat biar bisa narik, harus dikasih kuncinya, kasih bentuknya harus kotak. Kalau monster kan nggak tahu apa, bisa apa-apa aja monster. Bisa ada yang mata 1, mata 3, kakinya banyak, ada sayap, banyak. Ada banyak pilihan kalau bikin monster. Kalau lemari ya sama-sama aja, paling bedanya cuma bikin 2 pintu.
2 pintu atau 3 pintu ya, tapi secara bentuk ya lemari ya. Ya lemari kotak aja. Cuma kalau monster katanya gitu, gampang dimodifikasi. Jadi suka-suka aja. Terus kalau mau jadi pelukis gitu ya, ada nggak yang di kepala kamu kayak gimana nanti Bolo 5 tahun dari sekarang? Kan sekarang kamu mau 12 tahun nih, tahun 2023. Ya mau 12 tahun kan sebentar lagi kan. Terus jadi kamu umur 17 tahun. Kebayang sampai situ nggak? Dengan kesukaan kamu melukis dan nggak mau dihentikan. Ya kalau masa depan nggak ada yang tahu, bisa apa aja yang terjadi. Kalau masa lalu itu kan udah tahu apa yang terjadi, masa sekarang harus dipikirin karena udah terjadi. Tapi kalau masa depan itu nggak ada yang tahu nanti gimana. Kali nanti masa depan ada virus lagi, nanti masa depan kali meja udah nggak ada, terus makanannya bisa terbang, kan nggak tahu di masa depan ada apa. Kalau aku juga nggak tahu di masa depan ada apa. Kalau aku sih mau tetap painting aja, tapi masih tetap nggak tahu nanti. Painting kali di masa depan udah beda, nggak pakai kuas lagi, pakai tangan udah bagus kali di masa depan, nggak ada yang tahu. Kamu punya pelukis-pelukis yang kamu suka nggak? Dalam dan luar negeri ada nggak? Ada Boleh sebutin. Om Agung sama Captain John. Om Agung dan Captain John. Om Agung kuratornya. Kapten John dulu karena kenal dari kecil aja, orang Bandung. Karena kayaknya nempel di kepala. Sama Da Vinci. Da Vinci. Kenapa suka Da Vinci? Aku suka Mona Lisa. Suka Mona Lisa. Apa yang paling kamu suka dari lukisan Mona Lisa? Kelihatannya kayak zaman dulu paintingannya. Emang zaman dulu. Zaman dulu kali. Iya, karena kan aku nggak pernah lihat paintingan zaman dulu di sini di Indonesia, nggak pernah lihat aku. Yang paintingan itu yang di sini, yang di Indonesia semuanya baru, kayak baru dibikin. Nah, waktu itu sempat kita lihat pameran Raden Ya, tapi Saleh. itu kan abis aku tahu Da Vinci. Oh. Katanya kata bapak, kamu mau pergi ke Amerika karena kamu mau lihat dinosaurus fosilnya. Kamu mau pergi ke Afrika karena kamu mau lihat fosil apa, Mas? Gorila. Gorila. Kamu mau pergi ke tempat ini, kamu sepertinya udah tahu apa yang mau kamu datengin. Iya, karena aku udah lihat, kalau kan aku dulu suka dino. Nah, aku lihat di dino itu ada di mana-mana aja. Aku lihat ada di Antartika, ada di Amerika, ada di banyak tempat. Terus aku mau ke sana, aku mau lihat biar nanti aku bisa improve paintingannya, biar aku lebih tahu bentuknya kayak apa. Kalau kamu melihat lukisan kamu yang terakhir, apa yang terakhir kamu lukis? Gak ada judulnya. Nggak ada judulnya? Belum ada. Belum ada? Belum ada judul. Boleh diceritain gambar apa? Gambar naga. Naganya jadi ada naga sini, ada sini, di sini, sini. Jadi seluruh paintingannya ada naga, tapi nggak sesak nafas. Naganya nggak sesak napas. Ya nanti Oh, satu kanvas full ya. nanti ada COVID lagi. Maksudnya? Nanti ada COVID. Oh, takutnya kalau kamu bikin painting sesak napas, nanti ada COVID lagi. Iya. Tapi tadi kamu bilang kita nggak tahu juga besok-besok. Ya nggak tahu. Ya kalau aku bikin itu kan nggak tahu, nanti kalau nggak ada ya nggak ada, tapi kalau ada ya ada. Jadi mendingan nggak usah. Iya, iya. Kalau pendapat kamu tentang Bapak apa? Bapak tuh kayaknya asik ya menurut Om. Tapi pendapat kamu tentang Bapak? Bau. Bau. Kalau kata dia gila, Bapak. Coba Gila. Bolo. Jadi dulu pas kecil suka gila-gilaan sama bapak. Seperti Kan apa? mama kan lagi kerja, mbak aku lagi pulang kampung. Jadi makanya gila-gila itu main-main sama bapak dulu pas kecil. Aku lupa mainnya apa, tapi kayaknya dulu sama Hot Wheels. Hot Wheels. Ya.
trail atau pergi nginep di gunung kayak gitu-gitu. Berduaan aja. Berdua. Karena mama kerja. Ya, atau memang kita izin. Tapi memang pergi naik gunung. Tapi yang nggak tinggi-tinggi amat lah, kayak Kopeng gitu. Kita nginep. Kan banyak teman-teman kan. Kita ke rumah temen yang memang di ketinggian nginep, buka tenda, terus cuma berdua bawa mobil kayak gitu-gitu. Itu yang kayaknya nempel di kepalanya dia. Jadi rasanya seru gitu. Tetap kemana-mana tetap bawa kertas, tetap ngelukis, tetap coret-coret, tapi kertas. Pokoknya dulu tuh kemana-mana nggak pernah ketinggalan yang namanya kertas gambar. Jadi kadang-kadang naik gunung pun bawa kanvas, bawa cat. Nanti di sana ngelukis, ditinggal, dikasih rumah siapa temennya yang nginep, dikasihin. Ntar ngelukis di mana, nginep di mana, dikasihin lukisannya, biasanya gitu. Nah itu kayaknya buat dia tuh seru banget gitu, karena masih kecil kan, kemana-mana cuma berdua dan apa ya cowok kan ya. Jadi kalau aku sih ngajaknya bukan ke tempat cengeng gitu, maksudnya yuk jalan Berpetualang. iya. Makanya kayak waktu gempa Lombok itu dia tak ajak naik ke Sembalun. Jadi habis gempa naik aku ke Sembalun, ya tidur seketemunya. Akhirnya ada juga penginapan yang buka gitu di sana sampai dia ngerasain gempa 3 kali, ngerasain apa namanya ya ketakutan ya, karena kan lihat sekeliling rumah-rumah hancur, sekolah hancur. Nah itu tapi waktu itu misinya sebenarnya pengen datengin sekolah-sekolah buat ngelukis bareng, buat apa ya, kan biasanya buat healing ya. Anak-anak itu kan punya trauma itu. Nah, biasanya kita bawa kanvas ngelukis bareng di sekolah-sekolah. Habis itu kita tinggal. Nah itu yang pulangnya deh, karena ngerasain gempa, pengen ngelukis jadi monster apa, tirek tanah itu yang di kanvas. Kayak itu likuifasi maksudnya, tanah gerak tapi Iya. dalamnya ada monster gitu. Dia makanya ngelukisnya nggak mau pakai kuas, nggak mau pakai tangan, dia maunya pakai badan. Karena ini yang bikin Lombok gempa tuh binatang ini katanya gitu. Tiap malam mimpi monster. Enggak tiap malam. Sekarang mimpinya makanan mulu ya. Kalau sekarang aku pas tidur nggak pernah mimpi. Kalau apa? Kalau sekarang jarang mimpi. Jadi aku kalau tidur langsung bangun nggak ada mimpi. Kadang-kadang ada, tapi mimpinya nggak mimpi monster, mimpinya makan tenderloin. Tenderloin. Itu tenderloin tirek tuh. Tenderloin. Tenderloin. Terus besoknya makan tenderloin, steak. Iya. Sama tante. Sama tante. Oke, Bolok. Kan kamu banyak orang juga katanya udah mulai pesan lukisan-lukisan kamu gitu. Ada beban gitu nggak, kayak kenapa sih mesti pesan-pesan? Saya bikin aja yang saya mau. Nanti kalau suka ya beli gitu. Atau ada kepuasan tersendiri. Apa rasanya kalau ada orang yang pesan kamu minta dibikinin lukisan? Ya, aku bikinin. Kalau ada yang minta aku bikinin. Misalnya bikin, oke, monster tambah kuntilanak tambah binatang di dalam tanah gitu, kamu bikinin juga? Bikin pernah, tapi cuman sekali karena yang lain belum jadi, masih belum diwarnain. Om juga pernah lihat, Bapak pernah kirim kamu membuat seperti mural di Bali. Terus mural yang di Bali itu dibuat neon sign gitu. Ceritain dong. Itu pertama kali ya? Iya, jadi itu pas ke Bali kan tante aku lagi ada bar di sana. Terus aku bikin gambar kayak menunya di pinggiran tembok. Satu tembok full ya. Iya, ada koktail, ada bir. Terus aku nggak tahu ada makanan atau enggak, jadi aku tambahin aja makanan dikit, nasi goreng, steak.
Terus udah habis itu aku bilang kalau pakai neon sign nanti kalau malam-malam kelihatan. Aku bilang sama tante, jadi tante aku beli neon sign terus aku Tentuin warnanya. tentuin warnanya. Jadi yang ini warnanya apa, neonnya warna hijau, ini warna ungu, warna merah. Ya habis itu udah Seneng banget dong ya. senang karena aku belum pernah painting pakai neon Iya, light, gak pernah. iya. Kalau ngelukis gitu, tadi kan Bapak bilang tangan kamu pegel, otak kamu nyuruh kamu terus lukis. Tapi badan kamu Lapar. lapar. Jadi habis lukis makan apa biasanya yang paling kamu suka? Kalau habis lukis sushi. Biasanya nodong sushi. Hmm. Tapi ya gitu, maksudnya enggak ini. Biasanya oke lah dalam seminggu sekali ya udah kalau kamu mau. Oke, tapi kamu ya harus painting, kalau enggak ya enggak. Cuman gitu, biasanya selalu nodong deh dalam seminggu pasti entah sushi, entah apa, minta sabu haji. Sebenarnya Apalah. sih bukan aku yang mau, aku diajak sama tante. Diajak makan terus tiap minggu. Tapi minggu ini nggak jadi karena katanya besoknya mau kerja. Mas, jadi lo nggak akan ngarahin si Bolo nih ya, lo lepasin aja, Enggak. biarin aja gitu. Karena kalau diarahin nanti jadinya dia ngikut yang ngarahin kan. Iya. Jadi biarin aja karena dia biar menemukan, kalau kata teman-teman biar menemukan kebebasannya gitu. Dia mau terserah mau stylenya apa, mau style apa. Karena dia juga berubah-ubah terus juga stylenya. Ketika dia lagi suka apa itu otomatis lukisannya juga berubah. Kalau lagi sukanya makanan, kadang-kadang juga taunya bikin monster tapi monsternya makanan gitu. Terus kalau dulu tuh waktu kecil tuh minta mainan itu sampai capek beliin. Dinosaurus tuh dari jenis apa aja itu maunya lengkap. Tapi dimainin juga cuma sebentar. Mainin sebentar habis itu taruh, besokannya pindah kanvas. Taruh beli lagi kayak gitu terus-terusan. Belum lagi buku, minta beliin buku-bukunya. Jadi wah, boros banget ini ya. Tapi memang itu yang dia mau, ya udahlah sebisa mungkin aja kita kita fasilitasi gitu. Karena kalau nggak gitu takutnya nanti dia jadi mandek kan, nggak dia bilang aku nggak ada ide. Biasanya suka gitu. Jangan suruh-suruh aku lah nggak ada ide. Bolo, komentarin dong ruangan ini gimana menurut kamu? Perlu apa? Ya. Kurang AC, panas. Hah? Ini udah dingin loh. Ini Kurang AC. Oke, kalau interiornya? Interiornya ini kurang sesuatu, ini kosong. Terus? Jadi ini doang yang perlu Om tambahin sesuatu. Apa gambar lukisan gitu? Atau apa? Gambar foto, gambar lukisan juga bisa. Sebesar apa? Kayak sini sih masa di pinggir? vertikal. Vertikal. Ya. Seperti ini vertikal. Ini horizontal. Horizontal, sorry, iya. Oh, vertikal gitu. Iya. Terus gambarnya bebas. Gambarnya bebas. Frame-nya warna apa? Situ. Frame-nya warna yang sama kayak ini. Putih. Dalamnya Frame-nya. Frame-nya. Frame-nya putih. putih. Kalau lukisan ini gimana menurut kamu, pendapat kamu? Pendapat aku warnanya kurang cocok sama outline-nya. Kalau Warnanya? paintingan ini luarannya, Oh ininya frame-nya. ya frame-nya Nggak cocok nggak sama ini. cocok sama warna dalamnya. Jadi harusnya frame-nya di Om ganti gitu. Ya kalau mau frame-nya warna putih, dalamnya beneran harus gelap banget. Kalau ini nggak gelap banget. Kurang kontras. Terus kalau frame-nya mau gelap, dalamnya harus terang biar Jadi kontras. ya biar kelihatan gambarnya dalamnya. Kalau dua-duanya sama atau mirip, katanya kayak Samar-samar.
ya hampir sama, jadi katanya kayak nggak ada frame sama sekali. Kalau lukisannya sendiri gimana menurut pendapat kamu? Bagus, tapi frame-nya jangan ini. Jadi warna apa frame-nya? Ntar Om ganti nih. Kalau gelap Brown. kayak ini, warnanya paling bagus itu warna yang agak gelap tapi nggak gelap banget. Merah. Jangan merah. Apa? Kayak warna ini, Kayu, ya, tapi warna kayunya itu agak gelap. agak gelap, biar dalamnya lebih kelihatan. Oke. Juga. Bentuk frame-nya udah oke. Frame-nya udah oke. Nggak usah gedein lagi dikit. Udah pas. Jadi dia dibuat frame putih ini diganti coklat tua. Ya, kayak gini. Kayak ini. Coklat yang ini. Ya. Siap, Pak Bolo. Jadi hidup kamu nih adalah ya melukis aja gitu ya. Iya. Walaupun nggak tahu ke depan nanti gimana. Ya, nggak ada yang tahu nanti masa depan ada apa. Tapi kenapa kamu harus jadi pelukis menurut kamu? Ini kan hadiah dari Tuhan loh. Kemampuan kamu nih, kamu tahu nggak sih ini hadiah dari Tuhan? Nggak tahu. Enggak. Bersyukur dong. Seneng punya kemampuan. Tadi kan kamu bilang anak-anak kuliah tinggi-tinggi untuk cari profesinya apa. Kamu kan belum 12 tahun kamu udah tahu nih. Tadi apa pertanyaannya? Seneng dong. Ini dapat hadiah dari Tuhan. Ya, aku seneng kalau aku bisa painting. Karena pas pertama aku painting rasanya kayak biasa-biasa aja. Rasanya kayak kalau orang lain kan biasanya kalau painting susah. Kalau aku rasanya biasa-biasa aja. Jadi aku nggak expect kalau ini spesial atau enggak. Jadi pas painting itu rasanya biasa-biasa aja. Jadi aku pikir orang lain juga bisa pas dulu. Jadi aku nggak harap kalau ini itu beda dari orang lain atau enggak. Jadi gaya kamu apa? Kalau kan ada ekspresionis, ada macam-macam kan gaya. Aku nggak tahu aku gayanya apa. Aku nggak tahu. Aku cuma gambar, katanya bagus, tapi aku nggak tahu maksudnya itu gayanya itu apa, karena aku nggak pernah belajar gaya-gaya itu maksudnya apa. Jadi lepasin aja, bebasin aja gitu kali ya, Mas. Ininya dia aja, sengalir aja daripada kita arahin gayanya harus begini. Dia lama-lama nemuin apa gaya sendiri kok, apa style sendiri. Jadi udahlah, nggak harus apa aku sekolahin atau aku arahin ke satu gaya atau tertentu gitu, enggak lah. Sebebas kamu aja, semerdeka kamu aja. Jadi serileks kamu supaya apa karena dia juga udah punya prinsip kan, aku kalau lagi nggak happy nggak mau lukis gitu. Jadi ya udah, kamu lagi happy Pak, ya udah Pak, kalau happy pasti bagus katanya. Oh ya udah, berarti nggak perlu gaya kalau gitu kan, yang penting kan happy-nya dulu. Nah mungkin gaya baru nyusul. Iya, kalau happy kan bisa ngapa-ngapain ya, Bolo. Kamu seneng dong punya bapak kayak gini? Seneng, karena aku lihat di film kalau bapak-bapak lain itu kayak kalau ada yang gambar-gambar di tembok nggak dibolehin. Jadi kalau bapak nggak bolehin dulu, aku kali nggak pernah di sini, nggak pernah kesini. Kamu gambar di tembok, gambar di tempat tidur, gambar di bantal, gambar di lantai gitu kan, Mas? Iya, di sofa. Di sofa. Sampai hancur semua sofanya. Di cutter sama dia. Gunting-gunting. Kalau kan kamu anak tunggal kan ya, Bolo ya? Iya. Waktu itu Bapak pernah nanya ya, Bolo mau nggak punya adik lagi? Ya, kalau ada adik lain harus yang cewek. Jadi kalau cowok nanti pasti minta-minta mainan aku. Oh gitu. Sama kayak kamu repot ya.
Kalau sama kayak aku nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak suka, kalau dia dikasih makan, kalau dia nggak suka makan, aku bisa ambil makanannya. Oke, terakhir nih pertanyaan Om. Gambar apa yang dari dulu pengen kamu buat, atau kamu masih punya keinginan ingin gambar sesuatu? Ada nggak? Kalau ada, aku udah bikin. Kalau jadi dulu aku beneran mau bikin kayak paintingan yang semuanya keisi sesak nafas. Aku udah bikin. Terus ada lagi yang isinya itu kayak virus. Jadi kayak virus di dalam orang, dalam manusia. Tapi aku udah bikin. Jadi kalau ada Monster ide, Inside Me. kalau ada ide, aku langsung bikin. Jadi nggak pernah ditahan-tahan. nggak pernah. Kalau ada ide langsung digambar aja, langsung dibikin. Karena aku dulu pernah ada ide, tapi nanti aja, aku masih bikin yang ini, masih belum selesai warnain. Tapi pas aku mau bikin aku lupa. Padahal bagus banget, aku masih lupa sekarang. Jadi kayaknya boleh tuh kapan-kapan dicatat kali Bolo. Lagi gambar A, tiba-tiba mau gambar B, dicatat. Nggak mikirnya kan ntar aja. Tapi begitu Lupa. udah berjalan lupa. Tapi memang harus langsung digambar, kalau nggak lupa. Kalau nggak biasanya di kertas dulu dia. Cuman kadang-kadang karena lagi seru, lagi asik warnain gitu. Ya udah, nanti aja lah. Skip jadinya. Mas Trisno, thank you banget. Terima kasih sudah datang Bolo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga kamu terus bisa mencurahkan ide-ide karya-karya kamu. Nanti Om kayaknya pengen juga deh pesan satu. Yang mana? Oh, kamu bikinin buat Om. Om udah bilang ke Bapak. Jangan cocok buat di sini. Buat yang itu. Ya boleh. Kalau vertikal aku nggak punya yang vertikal. Ada yang kayak pintu. Ya tapi kan itu punya itu kan mama yang bikin. Nanti bikinin khusus buat Om ya. Iya. Thank you Bolo. Terima kasih. Sama. Thank you Mas. Terima kasih.